Allah sendiri yang mengatakan cara metode orang yang ingin mendapatkan cinta Allah yaitu dengan apa? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi pertanyaan? Lasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai jadi belajar dari banyak ustaz. Saat ini kami banyak sekali yang belajar dengan berbagai macam ustaz. Dan boleh nggak ya ilmu itu kita pilih-pilih atau kita filter sendiri? Karena ilmunya banyak, ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda gitu. Terus bagaimana kita menentukannya yang kita pilih itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak guru seseorang artinya semakin banyak juga ilmu yang akan dia dapat. Tentu para ulama dari semenjak zaman dahulu, bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan saya membaca kitab dari 1000 guru. Artinya apa? Banyak guru itu tidak selamanya adalah guru. Tapi yang saya ingin sampaikan dari tadi itu adalah apa? Bagaimana seseorang itu mencari guru yang bisa membawa dia kepada Allah. Artinya guru tabarruk, guru mengambil keberkahan dari banyak guru gak apa-apa. Tapi guru yang dia yakini bisa menyampaikan dia kepada Allah, harus ada di antara mereka yang jelas mengambil ilmunya. Oke. Dan seperti yang dikatakan tadi, banyak ilmu yang saya ambil, akan tetapi ada yang sama, ada yang beda. Ilmu yang lebih membuat kita dekat dengan Allah itu adalah ilmu yang manfaat. Kalau kita dengarin, oh ini kayaknya benar nih, saya makin semakin jadi orang dekat kepada Allah, semakin dapat hidayah. Sudah, itu istiqomah di hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau dengan adanya ilmu tersebut malah hati malah menjadi panas, pengennya apa marah-marah, ngomongin orang ini, ngomongin orang itu, yang ingin jadi jahat, yang ingin jadi gak jahat, keluarga kita jadi benci, semua orang jadi gak demen, ya. Artinya ilmu tersebut bukan malah menjadikan seseorang dekat kepada Allah, tapi malah menjauhkan diri dari Allah. Ya, hal-hal yang seperti ini negatifnya lebih banyak. Maka boleh dicari-cari. Gimana cara carinya? Seperti tadi, lihat sesuai sama Al-Quran atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak, sesuai dengan hati saya atau tidak. Karena saya yang paling paham siapa saya. Kalau untuk diri saya sendiri tidak mungkin dong saya pilih yang buruk, kecuali kalau saya terjatuh di dalam keburukan. Saya tahu ini cocok nih saya buat saya ini, insya Allah saya bisa berubah dengan kata-katanya, dengan ajak motivasinya, ajakannya bisa membuat saya dekat kepada Allah. Karena hal tersebut insya Allah bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi sempat jelaskan kalau orang yang belajar dari buku itu seperti aib ya, karena tidak ada bimbingannya. Nah, di era sekarang ini permasalahannya kita sering sekali belajar dari satu media baru namanya YouTube. Di situ kan ada potongan-potongan ustaz-ustaz kita yang sedang berceramah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyikapi belajar dari YouTube tersebut, sedangkan banyak juga dari kita yang kadang mungkin jauh dari yang ada ustadznya, daerah-daerah yang ada ustadz ya, kayak tempat saya mungkin di daerah Buton itu hampir jarang sekali ada ulama-ulama seperti di Jakarta di sini ya, yang sudah belajar keluar gitu, dan mereka rata-rata belajar dari YouTube. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu yang terjadi saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mencari tahu guru ini jelas, pengambilan ilmunya jelas, walaupun saya tidak pernah berjumpa, tapi hanya melihat dari media, saya sudah tahu ini Ustaz Wahid, Masya Allah, ini belajar di sini, kemudian belajar dari ulama ini, kemudian diakui oleh banyak orang. Di antara tanda bahwa sungguhnya orang ini berilmu ya diantaranya diterima di mana-mana, ya, alamatul qabul. Mereka diterima di mana-mana tempat. Artinya apa? Memang membawa manfaat. Sudah oke, cari situs resminya, akun resminya, itu aja. Karena di akun resminya tentu dengan sidik dia. Selain akun resmi dia, terkadang orang yang terpenting nambah followers. Nggak penting dakwah si ustadz ini atau si syekh ini sampai ke orang lain. Yang penting apa?
dianya dapat keuntungan. Ya, cari akun resminya. Kemudian masalah ngambil dari tidak masalah. Dari dulu juga ada pengambilan hadis dengan tulisan gitu. Orang yang nggak sempat ketemu tapi bisa mengambil hadis daripada mereka dengan metode tulis menulis surat. Gitu. Jadi boleh saja dan bisa dijadikan dikategorikan orang yang mengambil ilmu dari mereka. Dan itu tadi yang pertama, cari tahu dulu ini. Saya udah ngikut nih, asik nih. Terkadang asik ya. Orang ngomong asik banyak gitu, pelawak juga terkadang asik kalau dia ngomong kan gitu. Tapi lihat ini asiknya ini gimana, dia belajar atau tidak, benar-benar belajar atau tidak. Nah, kan kalau ngambil tanggung-tanggung ini agama ini, bukan main-main, ini agama saya untuk kehidupan saya selama-lamanya. Nah, jadi makanya saya bilang, kenapa saya tiba-tiba berbicara tentang ilmu, karena ilmu ini bisa membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Kita udah tahu nih, ini guru Masya Allah, tapi saya nggak bakal bisa ketemu karena susah banget saya ketemu. Ya sudah ikutin media yang dia punya, akun resmi yang dia punya, supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Dan tanya sama orang-orang yang paham tentang hal tersebut. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin yang terakhir kali ya. Bapak, Mohon izin nanti. Izin menanyakan terkait kedudukan hadis yang tergolong dhaif. Apakah kita diperkenankan mengamalkan hadis hadis dhaif adalah hadis Rasulullah. Jadi salah sekali kalau kita takutnya gitu ya. Kalau misalnya salah seorang di antara kita kalau sudah mendengar, apalagi kita orang awam, kita tidak tahu. Kalau sudah dengar hadis ini dhaif, berarti hadisnya nggak boleh dipakai. Enggak, hati-hati. Sebagaimana hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta dengan nama saya, bawa hadis padahal saya nggak ngomong, dia bilang itu hadisnya saya, kata Rasulullah, maka tempatnya di neraka. Hadisnya ini mutawatir, hadisnya kuat sekali ini. Rasulullah katakan barang siapa berdusta dengan nama saya, Rasulullah katakan berdusta dengan nama saya, berbicara sesuatu dia nisbatkan kepada saya padahal saya nggak ngomong, kata Rasulullah, tempatnya ada di neraka. Begitu juga sebaliknya berarti mafhumnya. Rasulullah ngomong, dia bilang bukan Rasulullah yang ngomong. Padahal Rasulullah ngomong, dia bilang ini dhaif, ini nggak benar nih hadisnya, ya nggak boleh diamalin nih hadisnya. Sama juga. Nah sekarang lemahnya kita ini karena lemahnya ilmu hadis yang kita punya terkadang, ya. Ketika kita mendengar hadis dhaif, ini hadisnya dhaif, tiba-tiba langsung seakan kita mengatakan hadis ini nggak ada dari sananya. Nggak begitu. Hadis dhaif itu hanya karena ada beberapa sebab saja. Karena dia tidak serupa dengan sahih dan hasan, maka dia jadi dhaif. Mungkin alasannya karena apa? Perawinya itu hafalannya nggak kuat, atau bisa jadi dia pernah bohong sekali. Tapi kalau orang yang pernah bohong, apakah setiap perkataannya bohong terus? Nggak mesti kan? Bisa jadi kebetulan yang pas dia riwayatkan itu, dia ketika itu jujur, karena dia bukan sering bohong, pernah bohong, atau pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang muslim, dia lakukan. Maka hadisnya menjadi illah di situ. Ada penyakitnya istilahnya dalam bahasa ulama hadis. Ya. Jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan kata ulama hadis di dalam dua hal. Yang pertama, fadhailul a'mal. Kalau ada ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan, boleh diamalkan. Kemudian fil manaqib, ada kisah-kisah sejarah-sejarah. Kalau hadisnya hadis dhaif, boleh diriwayatkan. Ya, hadis-hadis dhaif boleh diriwayatkan ketika berhubungan dengan sejarah, dengan kisah hidup seseorang, atau tentang fadhailul a'mal, tentang amalan-amalan. Barang siapa yang baca subhanallah misalnya, alhamdulillah, boleh saja. Tapi kalau untuk syariat nggak boleh. Ya, syariat hadisnya harus hadis yang kuat. Jadi cuma di dua hal tersebut kata ulama, hadis yang dhaif boleh diamalkan. Wallahu a'lam. Terakhir satu lagi, perempuan kayaknya mau tanya. Ada yang mau bertanya lagi? Akhwat ya? Iya. Akhwat, siapa tadi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
berbeda sedikit dengan ilmu agama karena qadarullah saya belajar tentang perawatan membuat gitu ya, perawatan tubuh dan perawatan muka. Kan saya belajarnya itu setelah saya tahu kan memang ternyata kita harus tahu dari mana sih asal muasalnya ilmu kita. Nah ternyata dari beberapa sekolah yang ada di dunia itu mengambil 2 jurnal, satu dari Aristoteles, yang satu dari Jabir Ibn Hayyan. Setelah saya cek Jabir Ibn Hayyan ini siapa, dia memang terkenal sekali di dunia, dia sebagai bapak kimia modern. Jadi seluruh orang di dunia itu tahu bahwa dia adalah bapak kimia modern. Oke. Dia belajar sama siapa? Saya lupa namanya. Cuman di dalam Wikipedia atau Google dan saya cari kemana-mana, ternyata gurunya adalah disebutkan, saya lupa namanya siapa, tapi dia adalah imam kelima. Saya cek imam kelima ini apa ya maksudnya ya? Terus, waduh, Syiah. Lalu saya cek imam kelima yang merupakan sanadnya sampai ke Abu Bakar Asy-Siddiq. Terus senang banget, oh Abu Bakar Asy-Siddiq keturunan Abu Bakar, oh Masya Allah. Tapi imam kelima kok ganjal sekali, apa ya? Oh ternyata Syiah. Lalu saya cek memang pada saat itu di tahun 700 sampai dengan 800 Masehi itu memang lagi ada gempuran filsafat, gempuran filosofi Yunani dan gempuran Syiah. Banyak banget para polimet Muslim itu memang berubah menjadi Syiah, termasuk bapak kedokteran yaitu Ibnu Sina. Dan di situ banyak banget saya lihat bapak-bapak kimia modern lah, bapak penemu vaksin lah segala macam itu berubah menjadi Syiah. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya perawatan tubuh ini setelah saya tanya ke beberapa ustadz kayak Rudi Ashari ini gimana ya ustadz? Karena maksudnya yang pengajarnya mengambil dari politiknya dari sana. Sedangkan sudah jelas perawatan tubuh ini sangat penting karena ini adalah terinspirasi dari syariatnya Rasulullah untuk selalu wangi, selalu bersih. Nah itu dan saya kan harus sharing ke teman-teman dan itu kan berarti ada tanggung jawabnya ke saya juga untuk ngasih tahu ini loh saya belajarnya dari sini dan dari sini. Yang kalau misalkan Muslim mungkin saya bisa jelasin, tapi kalau misalkan non Muslim saya sendiri bingung gimana ya jelasinnya kalau Jabir Ibn Hayyan ini yang dipakai di seluruh dunia belajarnya dari imam tadi yang nomor 5 saya lupa dan Syiah tadi. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Hayyan al-Andalusi adalah seorang ulama yang terkenal bukan hanya di dalam kimianya saja, tapi dalam ilmu lughahnya juga terkenal, bahasanya juga terkenal, dan ulama yang diiyakan sama seperti Ibnu Sina dan semisal. Mereka ini memang pada saat itu Persia sedang berjaya, maka lingkungan yang ada membawa sebagian orang seakan ikut kepada ajaran tersebut. Tapi setahu saya mereka ini tidak ikut kepada ajaran-ajaran seperti itu. Kalaupun ada sebagian ulama nahwu yang saya berkiblat atau ulama-ulama nahwu akan berkiblat kepadanya. Contoh saja Sibawai ini adalah ulama nahwu yang terkenal. Bahkan bahasa Arab kebanyakannya diambil dari beliau. Tapi beliau ini Mu'tazilah ini adalah satu akidah yang kita katakan sesat. Dia berakidah seperti itu, tapi yang kita ambil dari dia urusan dunia, maka ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Seperti ada seseorang pembunuh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak di antara sahabat Rasul. Ya. Ada beberapa sahabat yang dia bunuh, ada tabi'in yang dia bunuh, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi dia adalah orang yang pertama kali menulis, namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia adalah orang yang pertama kali menulis apa yang pertama kali dia tulis, titik di bawah dia tadinya begini di bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim kayak gini, nggak ada titik, nggak ada tajdid, nggak ada
Begitu aja. Tapi orang Arab bisa baca. Bahkan kalau kita sekarang ya, misalnya ada beberapa teman kita coba waktu saya kuliah waktu dulu, kita coba ada satu buku ya, masih di salah satu buku yang kita catat gitu. Kemudian tashdidnya kita ambil semua, kita baca sama teman-teman, kita print semua, kita baca dan betul-betul gitu. Ada yang pegang, yang ada titik tashdidnya, bacanya betul. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi orang Arab zaman dulu bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang saya tanya sama antum semua ya, bisa nggak baca ini? Loh, apa ini tulisannya? Bisa mur, bisa mar, bisa mir. Ini bisa rohal, bisa rohol, bisa rojul, bisa rijil. Ini, ya kan? Tapi berkatnya Hajjaj, kita tidak melihat kezalimannya, tapi berkat dia kita ambil ilmunya. Dia menulis, dengan adanya dia kita bisa tahu marra rajulun bi imra'atin fidari. Berkat dia kita bisa melihat ada titik, bisa ada tasydid, bisa ada fathah, bisa ada kasrah. Artinya khudh ma safa wa da'il kada. Ambil baiknya kalau itu yang berhubungan dengan sisi keduniawian, enggak apa-apa. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ya, seperti sebagai wasilah. Ini bukan ghayah. Wasilah itu apa? Sarana. Sarana untuk mendapatkan kecantikan, keindahan, kan sarananya saja. Maka ambil saja dari siapapun, bahkan dari keilmuan yang non muslim sekalipun, ambil. Tidak ada pelarangan di dalam agama Islam untuk mengambil ilmu daripada orang luar, ambil. Tapi yang dimaksud, yang saya maksud adalah ilmu yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah adalah ilmu yang berbeda. Jangan sembarang orang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang bermanfaat, dan insya Allah bulan depan kita berjumpa lagi. Dan saya katakan kepada teman-teman, saya belum mau pilih kitab karena saya masih mau melihat ruh majlis ini, bagaimana keadaannya, gimana cocoknya. Ke depan insya Allah ada satu buku atau satu kitab yang memang kita baca ramai-ramai dan insya Allah mampu kita manfaatkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Mawahib Ya Allah. Wa sallallahu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair Habib Ali yang sudah memberikan tausiahnya yang sangat bermanfaat.